Ini kok masih baru 20 yang masuk? Baru iya 20. Sesi di Siup sudah saya buka ya. Silakan mengisi presensi, kemudian hari ini kita fokus membahas latihan 3 latihan yang ada di 3 slide terakhir materi kemarin. Ada yang sudah mencoba latihannya? Sudah, Pak. Selain Zidan? Tito sudah coba latihannya? Nomor 4, Pak. Nomor 4? Ya, yang 5 ya belum. Latihannya cuma 3 ya? Oh, yang apa itu? Udah. Materi subprogram. Iya, Pak. Yang lain? Afan Maula, sudah dicoba latihannya? Afan Maula ini masuk aja atau masuk beneran? Ya, Pak. Sudah dicoba latihannya? Dimas Aji, coba Dimas Aji. Exercise berapa, Afan? Lima itu, Pak? Atau yang kemarin, Pak? Yang hari Selasa kemarin, kan di 3 slide terakhir ada latihan membuat fungsi. Oke, coba Dimas Aji, apakah sudah dicoba latihannya? Belum, Pak. Ini baru bikin, Pak. Oke, yang lain? Nada Shiva? Iya, Pak. Sudah dicoba latihannya? Belum, Pak. Siapa nih yang udah nyoba selain Zidan? Angelina, presensinya di Siup ya? Siupnya nggak bisa dibuka atau gimana? Error, Pak. Nggak bisa di absen, Pak. Oke, nanti di akhir tolong kirim buktinya ke Microsoft Teams saya ya, biar saya ubah presensinya. Iya, Pak.
Siapa lagi nih? Tadi Naila seperti Sakira sip juga sama. juga Pak lagi error. Oke. Saya juga Pak error. Repot error semua. Ya sudahlah, nanti kita selesaikan di ini ya setelah perkuliahan ya. Oke. Eh, di hari Selasa kemarin kita sudah membahas tentang subprogram dalam Python ya. Kemudian di akhir kita ada apa namanya sedikit membahas tentang bagaimana mengimport function, mengimport fungsi dari modul-modul yang sudah ada. Seperti contoh modul math. Modul math ini kita bisa pakai untuk beberapa fungsi seperti pi, akar, dan lain-lain. Kemudian ada modul time untuk mengecek waktu misalkannya. Nah, di sini ada 3 latihan. Latihan yang pertama, buatlah sebuah fungsi, pasti dalam Python ya, yang digunakan untuk menerima input sebuah bilangan real atau float yang merupakan jari-jari sebuah lingkaran dan menghasilkan luas lingkaran berdasarkan jari-jari tersebut. Yang sudah mencoba latihan yang pertama, fungsinya siapa saja? Saya. Azizia, Zidan, terus siapa lagi? Oke, coba Azizia bisa share fungsi yang sudah dibuat? Bisa Pak, bentar Pak. Silakan. Oke, bisa dijelaskan ke teman-temannya? Nggak kedengeran Azizia. Nah Pak, jadi di sini yang pertama saya buat pi sama dengan 3,14 dulu. Nah nanti di fungsi saya masukin pakai global pi. Nah terus buat r itu kan jari-jari itu nggak integer doang. Jadi saya buat float, input masukkan nilai jari-jari. Di sini kita pakai fungsi definisi, fungsi def. Nah di sini def luas lingkaran r. Di sini baru kita masukin global pi. Dia bakal ke 3,14 ini. Terus masukin luas lingkaran yaitu V dikali R kuadrat. Nah kan tadi R-nya itu kita input. Inputnya bakal kita input di sini. Terus Pi-nya kan di sini udah ada global Pi, bakal ngambil yang 3,14 terus return L. Di sini baru print nilai luas lingkarannya bakal masuk dari yang L ini Pak. Oke, teman-temannya yang lain apakah mengerti? Coba didemonstrasikan apa namanya Azizia di running. Oke Pak. Misalnya di sini kita pakai 10. Ya. Kalau 10 berarti kan kita punya 3,14 kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. Jadi jawabannya adalah 314,0. Sudah betul ya? Jadi di sini fungsinya berjalan. Punyanya Zidan sama? Beda Pak, punya saya nggak pakai inputnya Pak. Coba silakan.
Oke, bisa didemonstrasikan ke teman-temannya di sini? Jadi di sini pertama saya import matnya, jadi nggak pakai pi sama dengan 314. Lalu di sini langsung program subprogramnya luas lingkaran dengan variabelnya jari-jari. Jari-jari di sini sama dengan R. Terus rumus lingkaran, luas lingkaran pi R kuadrat. Di sini pakai matpi biar pi-nya berupa nilai 3,14 itu, Pak. Terus Oke. di percobaannya saya pakai jari-jari 10, Pak. Coba silahkan didemonstrasikan programnya. Itu, Pak. Ya, kalau oke. Coba Zidan tolong tunjukkan lagi kodenya. Ya. Kalau teman-temannya yang lain tadi sudah melihat yang punyanya Hazizia dan sekarang lihat punyanya Zidan ya, mereka menggunakan dua metode berbeda dalam penggunaan konstanta pi ya. Dan ini sama-sama benar. Ya. Yang pertama di kode punya Haziziyah tadi, di awal Haziziyah mendefinisikan suatu konstanta yaitu pi dengan nilai 3,14 dan konstanta itu ditaruh untuk variabel global. Nah, baru di dalam fungsi luas lingkaran, Haziziyah memanggil konstanta yang disimpan dalam variabel global yang bernama pi. Dan setelah itu sama ya, menghitung luasnya L sama dengan pi kali R kuadrat, kemudian return L. Mengapa butuh return? Karena ada nilai yang ingin dikembalikan ke program utama. Ya. Nah, di punyanya Zidan ini, Zidan nggak mau ribet menentukan nilai pi lagi. Nah, di kasus ini yang Zidan gunakan adalah Zidan mengimport mengimport suatu pustaka yang sudah ada di dalam Python ya, yang namanya math. Nah, library math ini menyimpan beberapa konstanta dan beberapa fungsi seperti konstanta pi salah satunya, kemudian fungsi-fungsi seperti fungsi sinus, cosinus, tangen dan seterusnya. Dan di sini Zidan sudah mengimport di awal ya, import math baru bisa dipakai. Ketika ingin memanggil nilai pi, berarti cara memanggilnya adalah math.pi, seperti yang ada di baris ke-5. Yang lainnya sudah mengerti? Oke, sebelum ke contoh ke latihan setelahnya, ke latihan selanjutnya ya, saya ingin sedikit berbagi ya, latihan mencoba. Ya. Saya sebenarnya sudah pernah share sesuatu di Teams PTIS ya, tentang penulisan kode dalam Python. Jadi, ya. Oh ini ya. Kalian silahkan buka artikel ini ya. Di artikel ini sebenarnya tujuan penulisnya itu untuk data scientist ya. Orang yang memang belajar tentang pengolahan data dengan Python. Tapi secara umum cara penulisan kode common mistake ya, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada penulisan kode Python itu bisa kalian gunakan juga.
Ini silahkan dibuka artikelnya. Nanti kalian tahu nih sebaiknya kalau membuat kode dalam Python seperti apa ya. Nah, saya menunjukkan ini karena saya ingin menunjukkan penulisan kode dalam Python untuk kasus exercise yang pertama ya. Yang di awal kode Haziziyah itu bentuknya seperti ini. Secara garis besar kode yang Haziziyah buat ya, dan Zidan buat sebenarnya strukturnya tidak berbeda ya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini kalau kalian baca artikel yang saya share itu ya. Di sini kalau misalkan kalian membaca kodenya ya, misalkan kalian sebagai teman dari Haziziyah atau teman dari Zidan yang ingin membaca kode milik Haziziyah atau kode milik Zidan. Kalau kita membaca ini ya, mungkin karena programnya masih pendek, membacanya kita masih tidak kesulitan. Tapi kalau kodenya sudah panjang, mungkin kita akan kesulitan membacanya. Karena apa? Karena yang pertama, dia tidak ada jarak antara fungsi dengan fungsi setelahnya atau dengan program utama. Yang sebaiknya dilakukan di sini ya, catatannya, sebaiknya memberikan jarak ya. Jadi harus ada paling tidak 1 spasi, tapi yang bagus adalah paling tidak 2 spasi untuk membatasi antara satu fungsi dan fungsi lainnya. Mengapa nanti ada problem lain kalau misalkan cuma 1 spasi saja. Seperti ini. Kalau seperti ini, membacanya akan lebih nyaman ya. Problem yang kedua adalah untuk penulisan suatu konstan, nilai pi di sini kan konstan dan dia tidak berubah ya. Sebaiknya kita menggunakan cara penulisan yang berbeda dari variabel lain. Misalkan kita menulisnya dengan diawali dengan ini, kata konstan underscore baru pi. Jadi ketika kita membaca, kita tahu bahwa si variabel pi ini adalah sebuah konstan. Atau opsi lain, kita tulisnya dengan huruf kapital pi atau konstan underscore pi dan semuanya huruf kapital. Kalau seperti ini kita tahu bahwa dia adalah konstanta. Nah, kemudian ketika menuliskan sebuah rumus formula seperti ini, sebaiknya menggunakan spasi ya. Ini.
untuk memudahkan kita membaca. Kalau seperti ini, kita tahu bahwa, oh ini konstan pi kali, ya. Kemudian kita punya, ini sudah oke ya, karena dikasih kurung jadi lebih jelas. Bahwa kita hanya ingin menguadratkan R saja. Sehingga, oke, saya mau hapus yang ini biar nggak ribet input lagi. Langsung aja masukkan 10 ya. Sehingga ketika kita jalankan programnya, kita mudah, oh tahu nih mana yang harus diubah gitu kalau ada kesalahan ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gini. Ada problem tambahan, ini khusus kode yang dibuat oleh Azizia, ya, yaitu penggunaan global. Di hari Selasa kemarin sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan memanggil variabel dengan keyword global kalau kita ingin mengubah nilai dari variabel itu di dalam suatu fungsi. Tapi coba di sini kita mengubah nilai konstan pi atau enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Kita Pak. di sini hanya memanggil saja, maka kita sebenarnya tidak memerlukan ini. Karena nilai konstannya sudah ada. Dan nilai ini, karena kita tidak tulis nilainya berapa di dalam fungsinya, maka nilainya pasti mengikuti nilai yang ada di variabel global. Sehingga kalau kita jalankan, dia tetap. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau yang Zidan lakukan ya, Zidan tidak menggunakan, tidak mendefinisikan konstanta pi di awal, tapi langsung import pustaka namanya math. Nah, kalau seperti ini, nilai pi adalah math.pi. Ya. Kalau seperti ini, program juga bisa jalan sama. Ada cara lain untuk mengimport pustaka ya. Yang ini harus hati-hati ya. Kan kita mau import math as m ini. Ketika kita mau memanggil variabel pi ya, kita memanggilnya tidak menggunakan math.pi lagi, tapi kalau seperti ini kita memanggilnya menggunakan m.pi karena kita panggil semua yang ada di math itu dengan nama kapital M. Ini contohnya ya. Dijalankan sama. Tapi kalau misalkan kita pakai math.pi harusnya error. Mungkin saya perlu restart. Jalankan, ya, error. Dia jadi error karena math ini tidak dikenali. Yang dikenali adalah kapital M. Ada cara lain lagi di Python ya. Kita bisa mengimport apa saja yang di dalam metode-metode yang ada di dalam pustaka math, tapi kita tidak perlu memanggil math.pi lagi. Kalau tadi kita pakai math.pi atau m.pi ya. Kita bisa pakai seperti ini. From math import, misalkan kita mau import pi saja. Maka cara memanggilnya, kalau seperti ini kan kita tidak mengenali math ya. Tapi kita sudah memanggil dari math, kita panggil pi. Berarti kita cukup menuliskan pi seperti ini saja. Kalau dijalankan,
Lihat, sama jalan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita beralih ke latihan yang kedua. Buat dua fungsi dari masukan jari-jari, yaitu untuk menghitung keliling dan menghitung luas lingkaran. Itu sebenarnya sama, mungkin sebaiknya langsung saja saya contohkan ya. Oke, keliling lingkaran. Berarti kita punya keliling itu 2 kali pi kali jari-jari ya. Kita mau membuat fungsi lagi keliling lingkaran, ya sudah tinggal buat saja gitu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana agar konstanta pi tidak perlu didefinisikan berulang-ulang di setiap fungsi. Kita bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh Aziziyah tadi, menggunakan mendefinisikan di awal seperti konstan pi sama dengan 3,14 seperti ini, atau seperti yang dilakukan Zidane ya, memanggil dari pustaka namanya Mas. Karena di situ sudah ada tersimpan yang namanya konstanta pi. Dua-duanya bisa dilakukan, tidak masalah ya. Oke. Sebelum ke latihan yang ketiga, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. bisa minta tolong dijelasin yang untuk variabel global lagi nggak, Pak? Variabel Iya, global. iya, Pak. Oke. Variabel global ya. Ya. Saya langsung ambil contoh dari slide ini saja ya. Kita tuliskan X sama dengan 256. Kemudian kita definisikan suatu fungsi, namanya global variable modifier. Di awal, deklarasikan dengan keyword global. Kemudian kita lakukan X sama dengan X min 1. Di fungsi utama kita memanggil global variable modifier satu kali ya. Kemudian print global X is now X. Untuk mendemonstrasikannya saya mau mencoba untuk melakukannya beberapa kali ya. Kita jalankan. Kalau kita lihat di sini kita sudah kasih nilai X di luar fungsi ya. Di luar fungsi ya. Mengapa kita tahu dia di luar fungsi? Karena kalau dilihat indentasinya dia sama dengan indentasi program utama ya. Kita kasih nih nilai X di awal 256. Nah,
Kemudian kita memanggil fungsi namanya global variable modifier. Satu kali, dia tidak ada inputnya. Yang dilakukan di sini adalah kita memanggil variabel X dengan keyword global. Ini berarti kita membaca variabel X yang ada di global, tapi karena ada keyword global berarti perubahan apapun yang kita lakukan di dalam fungsi ini, nilai X di variabel global juga ikut berubah. Maka setiap kali kita memanggil, ya, nilai X-nya akan berubah sesuai dengan rumus yang ini. Kita tanpa perlu menggunakan return. Ya. Jadi X-nya 256, inputnya tadi, kemudian dia turun jadi 255 kali manggil, dipanggil lagi, turun lagi jadi 254, dan seterusnya. Coba bedakan ketika kita tidak punya ini. Kalau tidak ada global X, ya, tidak ada line ini, ya. Supaya lebih jelas saya hapus saja. Kalau kita jalankan programnya seharusnya tidak mengubah nilai X. Mengapa? Dan dia bahkan error, ya. Error mengapa? Error karena nilai X yang di sini ini adalah variabel lokal. Di contoh ini nilai X adalah variabel lokal. Di contoh ini, ya. Kalau di contoh yang satunya, ya, yang tadi, kita pakai keyword global X, maka nilai X yang di sini sekarang adalah variabel global. Jadi dia berbeda, ya. Kira-kira yang di sini dia error mengapa? Di sini dia error karena variabel X yang ada di sini adalah variabel lokal, ya. Sehingga si Python ini bingung membacanya karena X yang di sini dia menganggap memanggil nilai dari variabel global. Tapi X yang ada di sini dia adalah variabel lokal. Nah, kalau diingat, ya, di pertemuan minggu pertama kali, pertemuan yang kedua kalau nggak salah, ya, atau mungkin minggu kedua, kita belajar bahwa bahasa pemrograman itu tidak boleh ada yang namanya ambiguitas atau dan redundansi juga nggak boleh ada, ya. Kalau seperti ini kan ambigu, ya, karena nilai X ini variabel lokal, tapi nilai X ini dia membaca yang ada di variabel global. Sehingga ada kesalahan, ada error, gitu. Ya. Kalau yang di sini, ini tidak masalah. Apakah sudah terjawab atau makin bingung? Sudah, Pak. Udah paham. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, kalau gitu sekarang kita ke latihan yang ketiga, ya. Latihan yang ketiga, kalian sebenarnya di awal sudah pernah membuat program untuk konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Masih ingat? Masih, Pak. Masih, ya? Nah, sekarang coba buat konversi itu
menjadi sebuah fungsi. Ada yang sudah mencoba? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa saja tadi? Siapa saja yang sudah mencoba? Sudah, Pak. Asifa coba share kodenya. Sudah kelihatan. Masih proses sepertinya. Belum kelihatan Asifa? Sebentar, Pak. Sudah ada, Pak. Ya. Oke. Bisa dijelaskan ke teman-temannya kodenya satu persatu? Ini kan yang pertama dia input nilai suhu, misalnya saya masukkan flat, bisa jadi dia kan desimal. Terus ini konversi, masukkan rumus Fahrenheit, tinggal di print konversi. Oke, coba didemonstrasikan. Ya. Berarti di situ 5 Celcius adalah 41 Fahrenheit ya. Teman-temannya ada pertanyaan dari yang dikerjakan oleh Asifa? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan tidak bertanya karena sudah paham ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya mau memberikan sedikit tambahan materi ya. Ini hanya tambahan saja, jadi kalian boleh mencoba, boleh tidak. Tapi saya rasa ini akan menjadi sangat bermanfaat nantinya. Kemarin kita sudah belajar membuat fungsi faktorial. Kemarin maksud saya hari Selasa ya. Membuat fungsi faktorial adalah faktorial itu mudahnya kita punya kita misalkan 6 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nah, untuk perkaliannya yang kita pelajari adalah kita menggunakan for loop ya, atau bisa juga while loop ya. Seperti ini kodenya ya. Nah, ada cara mendefinisikan fungsi yang agak sedikit berbeda, yaitu menggunakan yang namanya fungsi rekursif. Misalkan saya buat fungsi baru ya.
Cara menuliskannya seperti ini. Misalkan kita tahu bahwa oke, 0 faktorial. Misalkan inputnya adalah 0. 0 faktorial itu nilainya berapa? Halo? 1, Pak. 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Berarti kalau misalkan input bilangan sama dengan 0, maka yang dikembalikan adalah yang kita return adalah apa? Angka 1 ya. Kita tes dulu ya sekarang. Kita tes dengan menggunakan faktorial rekursif ya. Inputnya adalah 0. Maka outputnya 0 faktorial adalah 1. Di sini kita sudah punya nih. Kalau inputnya 0, maka nilainya 1. Nah, kalau inputnya nggak 0 gimana? Else, maka kita bisa cukup melakukan hal ini. Return input bilangan. Atau gini saja. Return hasil. Tapi nilai dari hasil adalah input bilangan dikalikan dengan kita masukkan lagi faktorial rekursif input bilangan min 1. Kalau seperti ini, ya, misalkan ini saya ganti. Tadi kan 6 faktorial, 720, dan seterusnya ya. Kalau ini saya ganti dengan fungsi yang baru, yaitu faktorial rekursif, hasilnya tetap sama. Coba, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa faktorial rekursif ini tetap menghasilkan output yang sama, walaupun kita tidak menggunakan for loop, tidak menggunakan pengulangan. Saya langsung tulis di situ saja. Ada yang tahu nggak nih? Kayaknya saya pernah baca, Pak. Yang else itu recurrence, yang if itu base. Ya, betul sekali. Ya. Tadi siapa? Dimas ya? Ya, Pak. Betul sekali Dimas ya. Jadi kita punya namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu harus memuat base. Base ini adalah syarat berhentinya proses rekursif. Ya. Kemudian setelah punya base, kita punya namanya recurrence. Recurrence ini kita mengulang-ulang proses yang sama dengan input yang berbeda. Ya. Inputnya, lihat input bilangannya turun 1. Ya. Di sini faktorial rekursif kita panggil fungsinya di dalam dirinya sendiri. Jadi kurang lebih kalau dijabarkan, ya, misalkan kita mau menghitung
4 faktorial. Kalau berdasarkan fungsi faktorial rekursif, maka cara penghitungannya adalah karena inputnya 4 ya, 4 sekarang. Karena 4 tidak sama dengan 0, maka yang dikembalikan adalah input bilangan yaitu 4 dikalikan dengan faktorial rekursif input bilangan kurang 1, berarti 4 dikali 3 faktorial. Nah, untuk menghitung 3 faktorial, ya, kita memanggil fungsi faktorial rekursif lagi ya. Kita panggil lagi inputnya ke sini. Tapi inputnya sekarang 3, masih tidak 0, berarti kita punya 3 dikali 2 faktorial. Ternyata 2 faktorial juga masih belum, inputnya masih belum 0, berarti kita punya 2 kali 1 faktorial. Kemudian 1 faktorial masih belum 0, kita punya 1 kali 0 faktorial. Nah, prosesnya seperti ini kira-kira ya. Nah, kemudian baru kita kembalikan nih prosesnya ya. 0 faktorial karena inputnya sudah 0 sekarang. 0 faktorial return 1, berarti nilainya kita ganti 1. Kemudian kita tahu bahwa tadi 1 faktorial adalah 1 dikali 0 faktorial. Sehingga 1 kali 1 yang dikembalikan nilainya adalah 1. Dan seterusnya ya. Ini 2. Dan nilai 24 inilah yang kemudian dikembalikan ke output. Seperti itu. Apakah sudah mengerti tentang ini, fungsi rekursif? Mengerti, Pak. Nanti bisa dicoba diekspor sendiri ya. Ada beberapa fungsi rekursif yang bisa kalian coba. Fungsi rekursif ini untuk sederhananya adalah untuk mempersingkat fungsi-fungsi yang yang memuat pengulangan. Nah, di dalam Python ya, karena kita tujuannya membuat fungsi itu supaya orang lain bisa membaca, kita bisa memasukkan yang namanya istilahnya? Seperti help gitu ya. Caranya kita taruh tanda petik 3 kali, ditutup dengan tanda petik 3 kali, baru kita menuliskan nih di tengah-tengahnya apa. Fungsi ini adalah untuk menghitung nilai dari faktorial. Sebuah bilangan bulat. Misalkan seperti itu ya. Dengan kita kasih input
bilangan tipe data integer, kemudian output misalkan bilangan faktorial. Misalkan seperti ini. Nah, kalau seperti itu, kita bisa misalkan kalau nggak salah fungsinya adalah L. Misalkan kita jalankan, maka kita bisa tahu nih, oh kalau kita bingung cara menggunakan faktorial rekursif gimana? Ternyata fungsi ini adalah untuk menghitung nilai dari faktorial sebuah bilangan bulat dengan input bilangan yang tipe datanya integer, outputnya adalah bilangan faktorial. Seperti itu. Ya. Nah, penulisan ini akan sangat membantu ketika kita ingin berbagi kode kita dengan orang lain. Oke, waktu perkuliahan hari ini sudah habis. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya tutup dulu perkuliahan hari ini dan seperti biasa saya akan menyediakan beberapa menit setelah ini untuk kalian bertanya. Sampai ketemu hari Selasa depan dengan materi tentang array atau kalau di Python itu tentang list ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.